Alur cerita film Korea yang kalian saksikan kali ini sangatlah mampu memacu adrenalin kalian sampai ke titik yang paling tinggi. Film ini berkisah tentang seorang wanita cantik, imut, seksi, pokoknya idaman banget lah. Dia bernama Eunha. Eunha merupakan seorang pembelot dari Korea Utara. Di Korea Selatan, Eunha bekerja untuk seorang pemilik bengkel, khusus mobil hasil curian dan juga mobil-mobil bekas kecelakaan. Selain itu, mereka juga menyediakan jasa taksi khusus, di mana mereka akan dipesan melalui jaringan telepon yang tak terlacak, dan penumpang mereka juga tentunya adalah pelaku-pelaku kriminal. Nah, si Eunha inilah driver yang paling mahir dan profesional dalam hal memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi, dan ia sangat sulit untuk ditaklukkan. Terlihat Eunha begitu tenang saat melakukan pekerjaannya, walaupun dirinya sedang dikejar-kejar oleh penjahat. Karena kepiawaiannya itulah yang membuat para penjahat yang sedang dalam masalah tidak ragu-ragu membayar mereka dengan bayaran yang sangat besar dan menjadikan Eunha menjadi anak buah kesayangan Pak Bosnya. 그럼 5대5로 해요, 내일부터. 많이 그렇다. Scene lalu memperlihatkan seorang mantan pemain bisbol bernama Kim Do-sik yang sedang dalam masalah karena dia ketahuan menyogok salah satu tim bisbol yang ada di Korea Selatan dan melakukan pengaturan skor untuk sebuah situs judi online. Selain melakukan pengaturan skor, Do-sik juga diketahui ingin membawa kabur kunci keamanan rekening manajemen situs judi online itu yang berisi uang sebanyak 30 miliar won atau sebanyak 322,5 M jika dirupiahkan. Hal itu membuat Do-sik akhirnya diburu oleh sang mafia pemilik situs judi online itu yang bernama Choil. 그 운영비 몇 억 긁어간 거 떼줄 테니까 쫓아오지 마, 이 씨발 새끼야. 네가 오는 거보다 내가 가는 게 빠르겠다. 새끼야, 해봐 어디 한번. Do-sik berencana melarikan diri ke negara Cina bersama dengan anaknya yang bernama Sowon. Dia pun menemui seorang pria yang bernama Ki Beng dan meminta paspor palsu yang telah ia pesankan. Ki Beng lalu menawarkan Do-sik jasa taksi Eunha supaya pelarian Do-sik ke pelabuhan Pyongyang menuju Cina tak terdeteksi oleh siapapun. Keesokan harinya, Pak Bos mengatakan kepada Eunha untuk mengantarkan paket nanti malam ke pelabuhan Pyongyang. Paket yang dimaksud adalah Do-sik bersama dengan anaknya. Si Eunha mau melakukan itu, asalkan Pak Bos mau bagi hasil 50-50 dengan Eunha. 5대5. 야, 갑자기 그렇게는 5대5. 헐. 그러시던가요, 장 대표님? Bersama Pak Bos dan montir andalan mereka yang bernama Asif, Eunha merancang skema penjemputan yang akan ia lakukan. Seperti yang kita ketahui, operasi mereka itu adalah operasi rahasia. Jadi, mereka harus bergerak tanpa dicurigai sedikit pun. 저 근데 이거 뭐예요? 그냥 라이터. 안전운전. 네. Beralih lagi ke Do-sik yang tengah latihan sore sambil menunggu kedatangan Eunha. Sowon dengan polosnya merekam ayahnya dan memosting di story IG miliknya. Karena dia bangga sekali punya ayah seorang mantan atlet. Hal itu pun diketahui oleh anak buah Choil dan langsung melaporkan akan hal itu kepada Choil. 먼저 갈게. Saat Do-sik dan Sowon sedang makan malam, cahaya lampu mobil mendekati tempat persembunyian itu. Dia yang mengira bahwa itu adalah taksi pesanannya, dia lantas mendekatinya dan melambaikan tangannya. Namun ketika dia melihat banyak sekali mobil, dia pun lari terbirit-birit. Dan sementara di persimpangan lapangan itu, Eunha baru saja tiba di sana. 생각보다 못 뛰네. Do-sik lalu menyerahkan kunci keamanan itu kepada Sowon, beserta tas Sowon yang berisi penuh uang, dan meminta Sowon untuk berlari ke persimpangan lapangan itu dan mencari mobil dengan plat yang telah tertera di HP-nya. Sementara Sowon melarikan diri ke persimpangan, Do-sik menantang Choil dan anak buahnya, sehingga dia pun akhirnya babak belur seketika. Choil lalu menanyakan kunci keamanan itu kepada Do-sik, namun Do-sik yang sudah terlalu jauh berkorban, enggan mengatakan di mana keberadaan kunci keamanan itu. 정확히 어딨어? Choil yang akhirnya mengetahui bahwa Do-sik memiliki seorang anak,
Dia lalu memerintahkan anak buahnya untuk mencari Sowon. Beruntung sekaligus sial, Sowon telah tiba di persimpangan lapangan itu dan bertemu dengan Eunha. Di waktu yang sama, anak buah Choil juga telah tiba di sana. Di sini, kita pun diperlihatkan lagi kemampuan dari Eunha yang sangat mumpuni. Sebelum mereka pergi, anak buah Choil membakar tempat itu bersama dengan jasadnya si Dusik. Karena mereka tak mendapatkan kunci keamanan itu, maka Sowon lah yang menjadi target mereka kali ini. Setelah menyembunyikan mobilnya, Eunha berniat meninggalkan Sowon sendirian karena pekerjaannya sudah tidak berjalan dengan baik. Dan dia juga tidak tahu mau diapakan anak satu ini. Karena tak memiliki siapa-siapa, Sowon terus mengikuti kemanapun Eunha pergi. Sowon lalu menunjukkan uang yang ada di tasnya dan meminta Eunha untuk terus bersamanya sampai ayahnya menjemputnya. 그때까지만 같이 있어줘요. Eunha lalu menelpon si Pak Bos dan menceritakan situasi yang ia alami saat ini. Si Pak Bos pun lalu menyuruh Eunha untuk menyerahkan Sowon kepada seorang pengelola penampung anak supaya mereka bisa terhindar dari masalah yang akan timbul jika mereka terus bersama dengan Sowon. 뭐 하는데요? Saat akan pulang, hati kecil Eunha rupanya tak tega meninggalkan Sowon bersama orang yang tampaknya bukan orang yang baik. Eunha lantas kembali menemui pria yang tadi dan menanyakan di mana keberadaan Sowon. 애 어딨어요? 똥 싸러 갔는데 나올 생각을 안 하네. Scene lalu memperlihatkan Choil datang ke kantor polisi. Yang mengejutkan adalah, tampak semua polisi yang ada di sana hormat kepada Choil. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa Choil ini adalah anggota polisi yang memiliki jabatan cukup tinggi. Ini mirip sama yang itu ya. Dia polisi, jabatan tinggi, punya situs judi online pula. Namun yang membuat ini semua semakin menarik adalah, dia membuat skenario di mana Eunha lah yang telah menghabisi Dusik dan membakar tempat persembunyiannya bersama dengan jasad si Dusik. Dan Eunha juga dituduh menculik anaknya si Dusik. Dia lalu memerintahkan para polisi itu untuk segera mencari dan menangkap si Eunha. 잡아 알았냐? 야 하나자. 형님, 이렇게 공개적으로 가도 괜찮을까요? 300만 원이 아니라 300억이야. 야 잘해야 돼. 목숨 걸고 잘. Kembali lagi kepada Eunha, terlihat dia dan Sowon memesan sebuah kamar hotel untuk beristirahat. Eunha menyempatkan diri sebentar ke supermarket untuk membeli makanan karena Sowon tengah kelaparan. Beralih lagi kepada si Choil, terlihat dia berada di markas si Kibeng dan telah menghajar Kibeng hingga babak belur. Choil menanyakan siapa saja yang kemungkinan telah membantu Dusik dan anaknya untuk melarikan diri. Kibeng mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa karena dirinya hanya membuatkan Dusik paspor palsu dan memesankan pengantar khusus untuknya. Selebihnya, Kibeng tidak tahu apa-apa. 아유 참 심하게 팼네. 아유 빨리 가봐 병원. 야 하여간 너는 참. Anak buah Choil melaporkan kepada Choil bahwa ada sebuah mobil curian yang sedang menuju hotel tempat Eunha bersembunyi. Choil dan anak buahnya pun langsung menuju lokasi hotel itu berada. Ya, karena mereka polisi, mereka dengan mudah mendapatkan nomor kamar si Eunha. Tetapi tidak semudah itu kawan. Eunha telah mempersiapkan semuanya dengan baik. Dia rupanya berada di kamar yang lain dan menyambungkan telepon di kamar yang ia pesan dengan kamar yang ia tempati. 아빠 죽었대요. 씨발 다른 마. 알겠습니다. 뭐야 이거? Kenapa Eunha bisa berada di kamar yang lain? Ya, tentu saja bisa. Karena pada saat Eunha dan Sowon berada di lift, Eunha melihat tempat kunci kamar yang telah check out dan mengambil salah satu dari kunci itu. 아저씨가 금방 데리러 갈게.
Sowon akhirnya menunjukkan kepada Eunha apa yang Choi inginkan dari mereka. 그 아저씨가 찾는 거. Choi pun akhirnya bekerja sama dengan NIS, Badan Intelijennya Korea Selatan, untuk menangkap si Eunha. Ya, karena anggota Intel yang bernama Han Myong ini tidak tahu apa yang diincar oleh Choi. Yang dia tahu, Eunha adalah orang yang telah menghabisi Dusik. 저희가 팀장님 등대가 되드리. 팀장님은 그 불빛 따라 쭉 가셔서 Berbekal tangkapan gambar CCTV supermarket tempat Eunha belanja tadi, mereka akhirnya mengetahui bahwa Eunha menggunakan ponsel model jaringan 2G. Dan sangat sial bagi Eunha, jumlah ponsel dengan tipe yang sama hanya tinggal beberapa biji saja di Korea Selatan. Sehingga mereka bisa dengan mudah melacak keberadaan Eunha. 좀 전에 서울 톨게이트 빠져나가서 현재 경부 타고 남쪽으로 향하고 있습니다. 여자 찾았다. 그 배지 달고 가니까 그 전에 끝내. Beralih lagi kepada Eunha, Sowon mengatakan bahwa sebenarnya dia punya ibu, tetapi ayahnya tidak pernah mengizinkannya untuk bertemu. Dan Sowon meminta Eunha untuk mengantarkannya kepada ibunya. 엄마한테 갈래요. 너 엄마 없다며. 아빠는 없다고. 어디 있는지도 알아? Mereka berdua pun tiba di sebuah tempat hiburan malam, tempat ibu Sowon bekerja. Eunha lalu menyuruh Sowon untuk menunggunya di mobil, sementara dia akan menemui ibu Sowon. Namun wanita yang dianggap ibu oleh Sowon itu berkata bahwa dia bukanlah ibu dari Sowon. Memang, dia pernah hamil saat bersama dengan Dusik, tapi pada akhirnya dia keguguran. Mungkin karena Sowon mendengar saya menangis saat saya mendengar suaranya ketika saya berteleponan dengan Dusik, sehingga Sowon mengira saya ibunya, kata wanita itu. Eunha yang sepertinya sadar akan bahasa tubuh wanita itu berkata kepadanya untuk tidak menyesal di kemudian hari. 궁금해하지 마요. Eunha pun kembali kepada Sowon dan mengatakan bahwa itu bukanlah ibu Sowon. Sowon yang tak percaya berniat untuk menemuinya sendiri. Eunha pun lalu berkata bahwa memang benar, itu adalah ibu Sowon. Tetapi dia tidak menginginkan Sowon sama sekali. Tapi tiba-tiba, di sini, Eunha lagi-lagi memperlihatkan kepiawaiannya yang membuat saya terkagum-kagum kepadanya. Anak buah Choi yang tinggi hati dan sok jago ini pun dibuat mati konyol oleh aksi Eunha yang benar-benar badass. Akhirnya, Eunha dan Sowon berhasil selamat dari para anak buah Choi. Namun karena mengalami luka di kepala akibat dipukuli anak buah Choi tadi, Eunha pun akhirnya tak sadarkan diri. Dengan berurai air mata, Sowon meminta bantuan kepada setiap pengendara yang sedang melintas. Setelah beberapa pengendara yang lalu lalang begitu saja, ada seorang pengendara ibu-ibu bersedia membantu Sowon, asalkan Sowon mau membayarnya. Sowon berkata, jangankan membayar ibu, mobil ibu ini saya beli saat ini juga. Asalkan ibu mau menyelamatkan Eunha. 좋지. Han Myong menelpon Choi dan mengatakan bahwa dia tidak yakin jika Eunha itu adalah penculik, karena dia baru saja mendapatkan kabar dari warga bahwa Sowon meminta bantuan kepada orang lain untuk membawa Eunha ke rumah sakit. Han Myong lalu meminta kepada Choi bukti-bukti yang lebih konkret jika memang Eunha adalah seorang penculik. Namun Choi tiba-tiba saja memutuskan kerjasama antara mereka dan Han Myong karena memang tidak ada bukti yang bisa ia tunjukkan karena dia sendirilah orang jahat itu. 등대불도 꺼진 것 같은데 이제 각자 갑시다. 좋습니다. 나 쌍년이 오지 씹새끼는? Han Myong lalu menyuruh bawahannya untuk kembali ke TKP pembunuhan Dosik
dan menyisiri semua tempat yang dekat dengan TKP itu, karena siapa tahu mereka bisa mendapatkan bukti yang lebih jelas lagi. Kembali lagi kepada Eunha yang terlihat telah membaik. Dia begitu merasa bahagia melihat kepolosan Sowon yang rela menggelontorkan uang sebanyak 20 juta won hanya untuk membeli mobil tua milik ibu nol akhlak semalam, supaya mereka berdua punya tempat untuk beristirahat. 열린 거야? 자기도 맨날 흘리면서. 그럼 자기가 오던가. 어디로 가요? 너 부산 가봤어? Eunha lalu menelpon Pak Bos dan meminta saran Pak Bos apa yang harus ia lakukan. Si Pak Bos menyuruh Eunha untuk pulang dan dia akan membuatkan Sowon paspor supaya mengirimkan Sowon ke negara Pakistan dan akan dititipkan bersama keluarga Asif di sana. 빨리 와. 네? 내보내자고. 여권 준비해 놓을 테니까. 네, 앉아. 라 2천만 원짜리야. 2천만 원? Di tempat lain, anak buah Han Myung menemukan jam Android milik Dosik yang terjatuh. Ternyata, di dalam jam Android itu, terdapat percakapan antara Dosik dan Choil saat Choil menyiksa Dosik. Dari situlah, Han Myung sadar bahwa Choil lah yang telah menghabisi nyawa Dosik. 게 아니라 지가 살인범이었네. 명순이 지금 어디야? 부산 톨게이트로 추적이 안 돼. Si Pak Bos yang lagi sibuk membuat paspor Sowon dan Asif yang sedang makan, dan Eunha yang sedang mempersiapkan kebutuhan keberangkatan Sowon. Disitulah Choil dan beberapa preman yang ia sewa datang ke bengkel si Pak Bos dan menyiksa si Pak Bos demi mengetahui keberadaan Eunha dan juga Sowon. Mendengar para penjahat itu telah menyiksa bosnya, Asif lantas menyembunyikan Sowon di dalam bagasi mobil. Saat Choil bertanya di mana Eunha dan Sowon, si Pak Bos ini sama sekali tak menunjukkan raut wajah ketakutan. 장은 어디 있냐? Di saat Asif tertangkaplah, si Pak Bos mau memberitahu Choil bahwa yang Choil cari ada dalam berangkasnya, dan untuk membuka berangkas itu, Choil butuh pin dan juga sidik jari dari si Pak Bos. 그러니까 우리 두고 가라. 어딨냐? 지문이지. Si Eunha yang baru pulang dan melihat ada yang tidak beres dengan bengkel Pak Bos, dia dengan diam-diam mencoba melihat apa yang sedang terjadi. Betapa hancur hati si Eunha melihat si Pak Bos telah tewas bersimbah darah dan si Sowon juga telah tertangkap oleh Choil. Seperti Baba Yaga, Eunha dengan beringas menghabisi para preman suruhan Choil satu persatu di dalam kegelapan. 뭐야? Keadaan itu dimanfaatkan oleh Asif untuk membawa Sowon pergi ke tempat aman sementara. Sementara itu, Eunha terus menghajar anak buah Choil, yang membuat Eunha semakin terlihat cantik, makin mempesona, makin seksi, semakin membuat saya ingin pergi ke Korea Selatan untuk melamar si Park So dan pemeran Eunha ini dengan sekuntum bunga Arnold Rafflesia. Wow! Akhirnya, nasib tragis harus dialami oleh Choil. Padahal seharusnya dia pergi saja setelah mendapatkan kunci keamanan itu. Dan dia tidak perlu lagi berurusan dengan Eunha yang bedes ini. Namun entah karena merasa malu semua anak buahnya habis dibantai Eunha, dia tetap saja ingin mengalahkan Eunha. 혼자 가는 거야. 어? 우리 아줌마는 살려주세요. Di akhir cerita, Sowon kini tinggal di panti asuhan karena sudah tak memiliki siapa-siapa lagi. Dia selalu membuat surat untuk Eunha dan menceritakan hal-hal baru yang ia alami setelah tinggal di panti asuhan. Sowon selalu berharap dan berdoa bahwa Eunha masih hidup dan menemui Sowon suatu saat nanti.
karena Sowon sangat merindukan Eunha. Dan film pun selesai. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, kalau kamu adalah seorang atlet, janganlah rusak olahraga yang kamu cintai. Dan kalau kamu adalah aparat, jadilah aparat yang baik. Dan kalau kamu adalah Eunha, nomor WhatsApp-nya dong. Saya Andri pamit mengundurkan diri. Terima kasih.